Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari tim penasihat hukum sudah menyampaikan risalah pledoi dan mudah-mudahan atas kearifan, kebijakan dan tentu saja fakta-fakta persidangan yang ada hakim bisa memberikan keadilan dan kami berkeyakinan memberikan kepercayaan penuhnya kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya yang memang sejak awal mengadili perkara ini. Dan untuk itu kepada Bang Aziz Januar dulu untuk menyampaikan pandangannya. Habis dulu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi pledoi sudah disampaikan dan kita harap keadilan akan masih ada di kurang di republik ini. Apalagi jelas kesimpulannya, sederhananya. Yang pertama adalah bahwa tidak pernah ada yang bohong kalau yang benar tidak diungkap. Nah, itu sederhana. Jadi kita tahu sampai sidang hari ini kebenaran itu tidak pernah diungkapkan. Bagaimana kita bisa mengungkapkan kebenaran kalau kebohongan? Bagaimana kita bisa mengatakan suatu bohong kalau kebenaran itu tidak pernah disampaikan, gitu kan? Apa itu maksudnya? Yang disampaikan oleh tim penasihat hukum bahwa ijazah asli dari Pak Jokowi yang dimaksud tidak pernah dimunculkan di persidangan. Kemudian bagaimana bisa Gusno dalam hal ini bersama Pak Menteri dikatakan mengatakan berita bohong terkait dengan ijazah palsu tersebut. Itu sederhananya dan kami harap kebijaksanaan dari majelis hakim di bulan Ramadan ini semoga majelis hakim tidak mengalami atau tidak masuk ke dalam intervensi yang mengacak-acakkan sistem hukum di Republik ini. Semoga memang lembaga peradilan independen kita akan lihat di persidangan ini dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah selalu kepada majelis hakim yang terhormat yang kami muliakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kan tim kami mengundurkan diri dari Pak Menteri dan sudah disampaikan oleh teman-teman tim Solo. Tapi tadi kami juga sebagai tiga praktisi sudah menyerahkan risalah pledoi untuk Pak Menteri dan dia tadi sudah terima. Dan mohon Mas Jenar coba sampaikan. Dan kita sudah berfoto bersama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait peristiwa yang lalu tentang ya karena memang pada waktu itu yang dipecat adalah saya, karena Pak Menteri merasa bahwa rekan-rekan advokat ataupun penasihat hukum kurang maksimal dalam pembelaan dan ketika saya beri pertanyaan di mana itu justru untuk membuat ringan ataupun bisa terlepas atau mematahkan dari tuduhan-tuduhan jaksa, beliaunya sepertinya tidak berkenan karena merasa beliaunya disudutkan dan kita hanya membela Gus Nur. Namun itu tidak benar karena memang kondisi mungkin saja kondisi dari Pak Menteri yang notabene kacau ya, namanya orang ditahan. Nah, akan tetapi dari peristiwa itu semua rekan-rekan sepakat menghormati atau menjaga jiwa korsa. Dari dipecatnya saya, mereka juga ikut mundur semua. Nah, namun demikian kami selaku kuasa hukum yang sejak awal mendampingi membela, kita tetap mempunyai etika, mempunyai perasaan bahwa Pak Menteri sebetulnya dalam kondisi yang labil, cemas, khawatir dan sebagainya. Ya mungkin stres ya karena kondisi seperti itu. Tadi pagi kita sudah konsolidasi, kita sudah bersilaturahmi, saling memaafkan dan menyerahkan pledoi untuk Pak Menteri. Kita tetap membuatkan pledoi untuk Pak Menteri. Masalah itu nanti dipakai dalam melakukan pembelaan di persidangan, ya monggo, kalau tidak itu juga hak beliau, begitu. Tapi di antara kami dengan Pak Menteri sudah terjalin istilahnya hubungan baik atau berdamai, ya berdamai. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali. Dan risalah pledoi tadi pada poinnya kita sudah memberikan satu kesimpulan kepada majelis hakim bahwa Gus Nur, klien kita, Budi Nur Harja, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
baik dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, ataupun dakwaan ketiga. Baik melakukan tindak pidana kabar bohong yang menerbitkan keonaran sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ini menjadi dasar tuntutan jaksa menuntut klien kami 10 tahun penjara, atau melalui dakwaan yang pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996. Itu juga kami urai dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, dua pasal lainnya, pasal ITE dan juga pasal penodaan agama, meskipun tidak menjadikan dasar tuntutan jaksa dalam tuntutannya, kami juga tetap menguraikan dalam risalah pledoi bahwa pasal 28 ayat 745A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, dan ini yang berkaitan dengan menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan syarat juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sederhananya apa? Ya tidak dituntut oleh jaksa dengan pasal itu, berarti tidak terbukti. Dan memang pasal ITE itu harus ada bukti bisa diakses sesuai dengan ketentuan pasal 6. Ya, dapat diakses dan dapat ditampilkan secara utuh link ya, yang menampilkan YouTube itu. Dan kita tahu sejak awal sampai akhir persidangan link itu tidak bisa diakses. Jadi ya tidak bisa atau tidak terpenuhi unsur menyebarkan. Nah, kalau unsur menyebarkan tidak terpenuhi, berarti unsur yang lainnya tidak penting lagi untuk kita bahas. Sehingga kita tadi juga dalam masalah pembelaan sudah kita sampaikan pasal 28 ayat 2 itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, ini juga dikonfirmasi di mana jaksa selain tidak menuntut juga kemarin tidak mendatangkan ahli ITE. Dan itu kami sudah membaca, oh kayaknya jaksa nggak akan pakai pasal 28 Undang ITE karena ahli ITE-nya nggak dihadirkan. Dan pasal penodaan agama sederhana, kenapa tidak terbukti? Karena tidak ada ahli agama dari MUI yang hadir yang dapat keterangan dalam persidangan. Karena menurut Dr. Mompang El Panggabean, Profesor Dr. Mompang El Panggabean, termasuk juga Dr. Muhammad Taufik Saifah, ahli agama yang berkaitan dengan mubahalah ini yang harus dari MUI, dan MUI tidak ada. Jadi ada dua alasannya. Pertama, karena tidak dituntut berdasarkan pasal penodaan agama, jadi dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. Yang kedua, ya karena tidak ada ahli yang menerangkan unsur pidana ini terpenuhi. Apalagi Kiai Haji Misbahul Munir menerangkan kalau tidak ada niat dia tidak terpenuhi. Dan Gus Dur berulang kali dalam pemeriksaan dan beberapa komentarnya terhadap pemeriksaan saksi yang lain itu menyatakan bahwa dirinya sebagai muslim tidak pernah ada niat untuk menodai agama. Ya aneh kan, masa orang beragama Islam mempraktikkan mubahalah